Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas 12. Demi mengembangkan channel YouTube ini agar lebih berkembang dan lebih baik lagi, marilah kita subscribe dan like. Atas subscribe dan like-nya diucapkan terima kasih. Kali ini Bapak akan menjelaskan pokok bahasan bab 3 dengan judul Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pokok bahasan ini terdiri dari 3 subpokok bahasan, antara lain: A. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. B. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. C. Sikap positif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyimak. Tujuan pembelajaran pada pokok bahasan ini terdapat 4 tujuan pembelajaran ya. Ini bisa kamu baca ya, ini tujuan pembelajarannya, silahkan dibaca ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan dan selamat menyimak penjelasan dari Bapak. A. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Aspek politik, perhatikan ya, ini ada 2 aspek politik nih. Menegakkan nilai-nilai demokrasi, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Aspek ekonomi, makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri. Mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Itu aspek ekonomi. Nah, perhatikan sekarang aspek sosial budaya. Masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat mencontoh etos kerja tinggi yang dimiliki negara lain. Mendorong terciptanya lingkungan belajar global. Nah, itu aspek sosial budaya. Nih, perhatikan lagi sekarang aspek hukum. Pengawasan terhadap hukum lebih mudah dilakukan. Memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada. Nah, ini aspek hukum. Nah, selanjutnya aspek pertahanan dan keamanan. Perhatikan nih, aspek pertahanan dan keamanan. Membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan lebih ringan dan lebih efisien. Memotivasi manusia untuk berpikir dan berkreasi menciptakan teknologi baru. Bapak ulang ya, ini ya yang aspek pertahanan dan keamanan. Membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan lebih ringan dan lebih efisien. Selanjutnya, memotivasi manusia untuk berpikir dan berkreasi menciptakan teknologi baru. Ya, itu ya. Mudah-mudahan paham ya dengan penjelasan dari Bapak. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan B. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Perhatikan ya, ini ya, tetap ada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek hukum, aspek pertahanan dan keamanan. Perhatikan ini. Pertama ya, dampak negatifnya, aspek politik. Timbulnya fanatisme rasial, etnik, dan agama dalam forum dan organisasi. Adanya konspirasi internasional, yaitu bertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Nah, itu ya. Selanjutnya aspek ekonomi. Perdagangan bebas mengakibatkan makin terdesaknya produk lokal atau tradisional.
timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Ya, perhatikan lagi nih. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan senang mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Perhatikan sekarang aspek hukum. Maraknya kejahatan, cybercrime, memudahkan masyarakat dalam melakukan tindakan kriminalitas. Aspek pertahanan dan keamanan. Munculnya perang informasi yang mengancam kedaulatan NKRI. Keberadaan senjata pemusnah massal seperti nuklir dikhawatirkan mengancam kedaulatan NKRI. Sikap positif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, perhatikan ini ada dua aspek ya. Pertama, perhatikan nih, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Ini perhatikan aspeknya ya. Ada aspek politik, ada aspek ekonomi, ada aspek sosial budaya, ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, selanjutnya yang kedua, perhatikan sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Ya, ini ya, pengembangan dan pemanfaatan iptek tidak bebas nilai. Ya, berarti dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Oke. Jangan pernah berpikir bahwa hanya karena kamu masih muda, kamu tidak bisa melakukan sesuatu, lalu berhenti untuk melangkah lebih maju. Malala Yousafzai, peraih Nobel Perdamaian tahun 2014. Demikian penjelasan dari Bapak ya. Tetap semangat menggapai cita-cita, sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.